Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang ingin mencari pinjaman untuk mengembangkan usaha, sudah tepat untuk buka videoku ini. Jadi ini adalah pinjaman dari Bank BCA, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Ini sebenarnya merupakan programnya pemerintah ya teman-teman ya, yang disalurkan melalui bank-bank yang dipilih, diantaranya adalah BCA, mungkin ada BRI, BNI ya. Nah, untuk KUR dari bank-bank lain teman-teman juga bisa cek caranya ada di channel ini. Linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi untuk yang kemarin belum berhasil di tahun 2023 karena mungkin kuotanya cepat habis ya, karena itu memang ringan teman-teman ya, bunganya itu hanya 6% per tahun ya, kemudian tanpa biaya administrasi dan juga provisi, atau ini hanya 0,5% per bulan, memang sangat kecil. Jadi peminatnya sangat besar, mungkin 2023 ada beberapa yang tidak dapat ya karena kuotanya sudah habis. Nah, ini sudah tahun 2024 untuk plafon atau untuk pinjaman KUR dari BCA sebentar lagi akan dibuka teman-teman ya. Silahkan persiapkan persyaratannya, simak videoku ini sampai akhir untuk tahu persyaratannya dan juga tipsnya teman-teman ya. Akan aku sharingkan tipsnya agar teman-teman di ACC pengajuannya. Nah, untuk KUR ini memang bisa dipakai selain untuk modal kerja, bisa dipakai juga untuk investasi, pengembangan usaha, dan juga berbagai biaya dan juga kewajiban usaha teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, sebelumnya aku pernah sharing juga ya di videoku yang ini, sama untuk KUR BCA juga untuk tahun 2023. Aku jelaskan persyaratan dan juga cara pengajuannya. Teman-teman nanti bisa cek ya cara pengajuannya di videoku yang ini, harus isi apa aja, harus pilih yang mana aja. Teman-teman silahkan cek videoku yang ini, linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Tapi sekarang mungkin saya ulang lagi untuk persyaratan dan ketentuannya. Yang pertama itu untuk limitnya teman-teman ya. Ini untuk di BCA itu untuk yang mikro itu antara 10 juta sampai dengan 100 juta. Ini berbeda ya, kalau BRI itu hanya sampai 50 juta untuk yang mikro. Kalau BCA itu sampai dengan 100 juta teman-teman ya. Kemudian untuk KUR kecil itu 100 juta sampai 500 juta. BRI itu sama 50, maksimalnya 500 juga. Oke, kemudian ada KUR khusus teman-teman ya, ini sampai dengan 500 juta. Kalau di BRI itu untuk ada KUR untuk TKI untuk kerja di luar negeri itu sampai 25 juta. Teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi untuk yang BRI. Kemudian jangka waktunya ini sama, untuk mikro itu modal kerja itu 3 tahun, investasi 5 tahun. Kemudian untuk KUR kecil 4 tahun, kemudian untuk investasi 5 tahun ya, ini sama. Kemudian untuk syarat dokumennya teman-teman ya, untuk individu tentunya harus punya KTP beserta pasangan yang sudah menikah, kemudian NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta, kemudian kartu keluarga dan juga kemudian surat keterangan usaha ya atau NIB, kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan. Ini khusus untuk yang KUR kecil, kalau untuk yang mikro tidak perlu. Kemudian untuk nasabah badan usaha ini sama, akte pendirian dan juga perubahan kalau ada, kemudian pengesahan akte Kemenham, ini biasanya bareng ya di notaris, didapatkan bersamaan, kemudian NPWP, kemudian KTP pengurus, kemudian NPWP pengurus, kemudian juga NIB atau TDP, kemudian juga BPJS ya. Ini teman-teman pasti punya semuanya. Kemudian untuk agunannya itu bisa tanah kosong, tanah sawah atau bangunan, kemudian bisa kios, apartemen, kendaraan bermotor, dan juga untuk agunan tambahan untuk nilai yang lebih besar, teman-teman bisa agunkan persediaan barang ataupun juga mesin. Kemudian untuk syarat dan ketentuan, yang pertama adalah WNI yang memiliki EKTP, kemudian perorangan atau badan usaha, kemudian usia minimalnya 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan ya. Kemudian usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, kemudian tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain. Jadi tidak bisa punya KUR di bank lain, itu tidak bisa teman-teman ya. Kalau punya pinjaman itu yang selain KUR teman-teman, misalkan KPR, kemudian kendaraan bermotor ataupun kartu kredit, itu tidak masalah. Kemudian tidak pernah mendapat fasilitas kredit produktif. Nah, untuk biayanya ini yang menarik teman-teman ya. Tanpa biaya provisi, kemudian tanpa biaya administrasi. Ini memang programnya pemerintah, jadi memang untuk provisi dan administrasi ini tidak ada ya. Tapi nanti kalau ada keterlambatan, ada denda, itu seperti biasa. Kemudian untuk yang biaya lainnya seperti notaris, appraisal, dan asuransi itu untuk yang kecil, untuk biaya untuk pinjaman yang antara 100 sampai dengan 500. Kalau di bawah 100 itu masuk mikro, itu tidak pakai notaris, tidak pakai appraisal teman-teman ya. Nah, untuk cara pengajuannya teman-teman bisa datang langsung ke kantor cabang ataupun juga bisa online melalui e-form. Teman-teman nanti akan aku sharingkan linknya ada di deskripsi untuk pengisian e-formnya. Nah, untuk cara pengisian e-formnya teman-teman bisa cek videoku yang ini lagi ya. Di sini nanti akan saya tunjukkan seperti ini contohnya.
Nah, ini adalah contoh pengisiannya ya. Kita masukkan nomor handphone, kemudian nanti kita pilih kreditnya atas nama siapa, perorangan atau badan usaha, kemudian nanti data diri, kemudian juga profil usaha. Teman-teman silahkan isi aja ya. Nah, setelah teman-teman tahu cara pengajuannya, pengisian formnya seperti apa, teman-teman ini ada hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah tips agar disetujui teman-teman ya. Nah, ini penting sebelum mengajukan harus persiapkan yang ini teman-teman. Silahkan pastikan BI checkingnya aman, jangan ada tunggakan atau sisa pinjaman di tempat lain ya. Teman-teman harus lunasi dulu kalau ada tunggakan di tempat lain agar BI checkingnya dinilai oleh BCA itu aman teman-teman ya. Kemudian pengajuan pinjaman sesuai plafon. Kalau misalkan mikro ya jangan sampai 150, maksimal 100 seperti itu ya. Kalau misalkan apa yang kecil ya jangan di atas 500 juta seperti itu. Kemudian untuk pinjaman ini sebisa mungkin di bawah nilai agunan teman-teman ya. Misalkan begini, punya agunan 100 juta ya jangan pinjam 120, karena kalau di atas agunan itu teman-teman mungkin akan disisihkan dokumennya, nanti dulu lah sama petugas seperti itu. Tapi kalau misalkan oh ini bagus nih, syaratnya terpenuhi, itu akan didahulukan untuk direview gitu ya, untuk direview dan dilanjutkan untuk di ACC seperti itu. Jadi pastikan pinjamannya di bawah nilai agunan. Misalkan 100, nilai agunannya ya mungkin pinjamannya 70 atau 80 seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian punya rekening aktif dan juga dana tersedia sebesar nilai cicilan. Nah, teman-teman sebisa mungkin sudah punya rekening BCA aktif digunakan selama ini, syukur-syukur untuk usahanya, teman-teman ya. Dan di situ tidak boleh nilainya kosong ya. Harus ada nilai yang terendap di situ. Misalkan cicilannya nanti adalah 5 juta per bulan. Nah, teman-teman misalkan harus punya saldo minimal mengendap itu antara 5 dan 6 juta seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ajukan di hari dan jam operasional bank agar pengajuan kita tuh langsung diterima dan kemudian diproses seperti itu ya. Karena kalau di hari libur itu kemungkinan kan tidak langsung diproses. Nah, besoknya itu datanya sudah numpuk pengajuannya. Bisa-bisa pengajuan kita itu tidak langsung dipegang seperti itu ya, teman-teman ya. Oh ya, satu lagi lupa belum saya tulis di sini ya. Untuk pinjaman KUR ini satu keluarga satu teman-teman ya. Misalkan kita punya usaha satu ataupun dua ya. Pasangan kita sudah mengajukan di bank lain atau mengajukan di bank yang sama, kemudian kita mengajukan lagi dengan nama kita, itu tidak bisa teman-teman ya. Misalkan istri kita sudah kita pakai untuk mengajukan di BCA gitu ya, maaf di BRI misalkan. Nah, kita mengajukan untuk diri kita melalui BCA itu juga tidak bisa teman-teman. Jadi satu keluarga hanya satu. Oke, jadi seperti itu ya tips agar disetujui pengajuan KUR BCA-nya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, silahkan tulis saja di kolom komentar agar berguna bagi pengguna yang lain teman-teman ya. Nah, untuk yang masih bingung teman-teman juga silahkan bisa bertanya di kolom komentar, tulis saja pertanyaannya apakah nanti akan saya jawab ya. Nah, agar muncul notifikasi di handphoneku, teman-teman silahkan buat komentar baru, bukan komentar nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.